Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaul Husna, NRP 05211880000044. Nah, pada vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan modul SAP khususnya PP. Dan untuk mempermudah penjelasan, saya akan menggunakan case study di mana saya memiliki perusahaan manufaktur bernama PT Naikin Air Conditioning. Nah, PT Naikin Air Conditioning ini menggunakan software SAP untuk membantu berjalannya bisnis perusahaan. Nah, perusahaan saya ini memproduksi berbagai jenis AC mulai dari AC perumahan premium, AC komersial, dan AC industri. Salah satu bill of material dari perusahaan saya yaitu untuk AC perumahan antara lain kondensor, kompresor, pipa kapiler, evaporator, akumulator, strainer, blower, dan yang terakhir refrigeran atau bahan pendingin. Nah, kodenya telah ada di sampingnya seperti ini. Nah, di sini ada PT 10 November, di mana merupakan perusahaan swasta yang memiliki yayasan pendidikan dan akan melakukan proyek pemasangan 500 unit AC di setiap kelas dari Yayasan Pendidikan 10 November. Jadi, PT 10 November akan melakukan pemesanan AC perumahan pada perusahaan saya yaitu PT Naikin Air Conditioning sejumlah 500 unit. Nah, pada bulan ini perusahaan mendapatkan pesanan dari PT 10 November yaitu berupa AC perumahan sejumlah 500 unit dan harus dipenuhi pada bulan Agustus nanti. Nah, untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan akan melakukan produksi dan memerlukan material-material untuk membentuk sebuah AC perumahan. Nah, di sini ada PT Material Abadi, di mana perusahaan ini menyediakan material-material yang perusahaan saya perlukan untuk proses produksi. Nah, yang pertama yaitu penggunaan modul SAP PP. Tentunya untuk melakukan proses produksi, maka akan berkaitan dengan modul SAP Production Planning and Execution. Nah, modul PP ini merupakan salah satu modul kunci di dalam SAP, khususnya akan membantu kegiatan bisnis, yaitu menjalankan proses perencanaan seperti capacity planning, material planning, eksekusi production order, bill of material, dan goods movement. Sekaligus modul ini akan melakukan kontrol terhadap aktivitas produksi. Nah, modul SAP PP menghandle master data yang dibutuhkan untuk aktivitas BOM, work center and routing, serta menyimpannya pada komponen yang terpisah. Nah, work center pada kasus kali ini adalah assembly karena perusahaan hanya akan merakit material yang telah didapatkan dari PT Material Abadi. Nah, dalam modul ini akan mencakup proses perencanaan mulai dari strategic planning, detail planning, sampai dengan manufacturing execution. CEO, COO, CIO, CFO, dan Marketing Director akan merencanakan strategic planning. Pada tahap ini, perencanaan biasanya dilakukan pada level agregat, yaitu product group, dan tahap selanjutnya yang menghubungkan strategic dan detail planning yaitu adalah demand management, di mana pada tahap ini akan dilakukan disagregasi produk. Output dari tahap ini adalah demand program yang pada kasus ini didapatkan kebutuhan dari customer atau customer independent requirement. Nah, strategi perencanaan untuk perusahaan PT Naikin Air Conditioning ini adalah didorong oleh pesanan customer, di mana merupakan jenis make to order. Nah, tahapan selanjutnya yaitu detail planning yang terdiri dari MPS dan MRP. MPS merupakan penjadwalan produksi untuk 500 unit AC perumahan. Lalu MRP merupakan tahap yang bertujuan untuk menyediakan material yang dibutuhkan untuk memproduksi produk, yaitu melakukan pengadaan bill of material yang tadi, yaitu kondensor, kompresor, pipa kapiler, evaporator, akumulator, strainer, blower, serta refrigeran. Nah, kita melakukan pengadaan eksternal dari PT Material Abadi. Nah, tahapan-tahapan dalam MRP ini sendiri yaitu mulai dari BOM explosion, lalu menghitung net requirements, lalu juga mengkalkulasi lot size,
menentukan procurement type di mana kita eksternal tadi, dan scheduling untuk proses produksi. Oke, setelah kita melakukan pengadaan material yaitu diperoleh dari PT Material Abadi sebanyak 500 unit per material, akan ada plan order yang nantinya akan dikonvert menjadi production order. Kita harus melakukan availability check apakah material telah diterima di inventory dan selanjutnya akan dipindah ke bagian produksi. Nah, setelah penjadwalan proses produksi 500 unit AC perumahan, melakukan rilis dan membuat dokumen shop floor, maka harus mengecek status produksi. Jika sudah selesai dilakukan konfirmasi dan AC perumahan hasil produksi tadi dipindahkan ke warehouse. Terakhir, kita melakukan order settlement, yaitu menyelesaikan biaya dari production order yang telah dilakukan. Kurang lebihnya proses manufacturing execution itu seperti ini. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya yaitu runtutan proses dari awal hingga akhir produk AC perumahan sampai ke PT 10 November yang merupakan customer dari perusahaan saya. Nah, di sini produk AC perumahan ini kan datangnya dari pesanan PT 10 November. Lalu dengan asumsi bahwa stoknya tidak ada, maka kita melakukan pengadaan material dari PT Material Abadi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan proses perencanaan dan kontrol terhadap proses produksi. Nah, proses dari awal hingga akhirnya kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama yaitu dicakup oleh modul SD, di mana ada proses atau aktivitas pre-sales, lalu masuknya sales order, dan pengecekan ketersediaan dari stok. Nah, karena asumsinya tidak ada stok yang tersedia, maka dilanjutkan dengan modul MM, yaitu melakukan purchase requisition, yaitu dokumen pengadaan yang kita ajukan kepada Departemen Purchasing. Lalu kita memilih vendor, di mana ini adalah PT Material Abadi, lalu melakukan purchase order dan menotifikasi vendor. Selanjutnya juga dicakup oleh modul MM, yaitu vendor shipment, goods receipt, dan invoice receipt, serta yang terakhir adalah pembayaran kepada vendor. Nah, setelah material didapatkan, kita beralih ke modul PP, yaitu di sini production proposal, lalu melakukan capacity planning dan schedule and release, serta membuat shop floor documents. Dilanjutkan dengan goods issue, lalu konfirmasi bahwa proses produksi selesai, lalu dilanjutkan dengan goods receipt dan order settlement. Nah, yang terakhir akan kembali ke modul SD kembali, yaitu setelah stoknya telah ada, di mana tadi kita sudah menyelesaikan proses produksi, maka kita mengambil material yaitu 500 unit AC perumahan tadi dan mengepaknya. Lalu kita akan memposting goods issue, di mana perubahan kepemilikan dari PT Naikin Air Conditioning kepada PT 10 November. Lalu kita melakukan invoice customer dan melakukan receipt of customer payment. Oke, di sini modul SAP yang digunakan perusahaan PT Naikin Air Conditioning untuk memenuhi pesanan dari PT 10 November. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi, penggunaan modul SAP pada kasus ini yaitu menggunakan 3 modul utama ini, yaitu modul SD, modul MM, dan modul PP. Modul SD ini berhubungan dengan modul MM dan modul FI dan berkaitan dengan datangnya pesanan dari PT 10 November tadi. Lalu modul MM yang berkaitan dengan modul FI, di mana pengadaan material dari PT Material Abadi. Lalu yang terakhir yaitu modul PP yang berkaitan dengan modul MM serta modul controlling, yang melakukan proses perencanaan serta kontrol terhadap proses produksi. Nah, selain modul PP yang telah banyak dijelaskan di awal tadi, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat penggunaan modul SD dan MM pada kasus. Nah, modul SD penggunaannya yaitu akan meningkatkan efisiensi atas aktivitas yang terjadi di dalam PT Naikin Air Conditioning dalam hal pemrosesan pesanan dari customer. Modul ini berintegrasi dengan modul MM untuk hal yang berkaitan dengan stok dan modul finance dalam hal billing dan customer invoice. Lalu yang terakhir ada modul MM,
di mana penggunaannya yaitu berguna untuk PT Naikin Air Conditioning dalam melakukan proses pembelian atau procurement dan manajemen inventaris. Modul ini mencatat segala aktivitas tersebut secara harian. Nah, modul MM ini berintegrasi penuh dengan modul finance dalam mengelola invoice dan pembayaran kepada vendor. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan modul SAP untuk perusahaan PT Naikin Air Conditioning. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.